Shalom. Shalom. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam renungan yang akan saya sampaikan, kita bersama-sama membuka dari Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan ayat ke-11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama memasuki bulan Oktober. Tepat tanggal 1 Oktober hari ini. Berarti kita telah melewati 9 bulan di tahun 2022, dan tersisa 3 bulan lagi untuk kita untuk menyelesaikan tahun 2022 ini. Setelah itu kita bersama-sama masuki tahun yang baru, tahun 2023. Biasanya setiap kali kita memasuki tahun yang baru, kita pasti akrab dengan resolusi, target, dan harapan yang ingin kita capai di tahun yang baru. Wajar, namanya kita manusia pasti memiliki harapan atau target-target dalam hidup. Tetapi seringkali apa yang menjadi target dalam hidup kita itu sedikit berubah atau sedikit berbelok arah. Sebab Allah memiliki rencana sendiri untuk kehidupan kita. Kalau kita ingat, kurang lebih hampir 3 tahun kita berada dalam keadaan pandemi COVID-19, di mana COVID ini dampaknya tidak hanya terasa bagi Indonesia, tapi dampaknya terasa seluruh dunia. Dari segala macam sisi kehidupan kita pun turut berubah karena pandemi COVID ini. Dari sisi ekonomi, banyak negara yang mengalami resesi saat ini. Dari sisi kesehatan, banyak muncul penyakit-penyakit baru yang penanganannya pun masih rancu. Dan tidak jarang juga kita mungkin ada beberapa yang kehilangan anggota keluarga kita akibat COVID ini. Dari sisi kebiasaan kita pun ikut berubah.
Saat ini kita terbiasa keluar rumah menggunakan masker, membawa hand sanitizer, atau mencuci tangan sekarang. Nah, selain dari tatanan kehidupan kita banyak yang berubah karena COVID ini, kehidupan beriman kita pun turut berubah. Pada saat terjadi COVID, kita dituntut untuk menjadi tanggap dengan teknologi waktu itu. Kalau Bapak Ibu ingat, saat COVID itu baru masuk ke Indonesia sekitar bulan Maret 2020, pemerintah menggalakkan social distancing, di mana social distancing itu mengakibatkan gereja ditutup, kegiatan berkomunitas seperti ini juga dilakukan secara online. Kita mengikutinya melalui sosial media. Oke, bagi anak muda mungkin terasa mudah ya, otak-atik YouTube, Zoom, Google Meet. Tapi buat om tante yang agak senior, menggunakan sosial media itu pasti akan tertatih-tatih, belajar menyesuaikan diri kembali. Tetapi Bapak Ibu, puji Tuhan, saat ini COVID sudah mulai melanda ya, dan gereja, komunitas juga sudah mulai membuka kembali kegiatan secara offline. Muncul perubahan lagi, muncul tantangan baru lagi. Seperti yang tadi saat saya ngobrol sama Kofrats, kita mungkinkah sudah terlalu nyaman mengikuti semuanya itu online, sehingga kita mau ke gereja harus prepare lagi semuanya, males gitu. Jadi muncul lagi tantangan baru dalam setiap perubahan, setiap fase kehidupan kita. Jadi dapat dikatakan bahwa kehidupan kita saat ini tidak terlepas dari yang namanya ketidakpastian. Keadaan selalu berubah, yang membuat terkadang harapan atau rencana kita itu sedikit berbelok arah dari tujuan awalnya. Gereja memberikan kepada kita seorang sosok yang dapat kita teladani hidupnya dalam menghadapi hal dan kondisi seperti ini. Sosok itu yaitu Bunda Maria. Bunda Maria dapat dikatakan sebagai role model dalam hidup kita. Setiap fase dalam kehidupan Bunda Maria, setiap tahap kehidupan Bunda Maria selalu menunjukkan imannya untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi rencana Allah dalam hidupnya. Bahkan Maria termasuk orang yang paling berkenan di hadapan Allah. Semenjak Maria dikandung tanpa noda, Maria juga satu-satunya wanita yang dipilih oleh Allah. Dari sekian juta wanita yang ada, Bunda Maria yang dipilih oleh Allah untuk menjadi tabernakelnya yang pertama untuk melahirkan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, kita lihat teladan yang dapat kita contoh dari Bunda Maria dari awal, saat Bunda Maria menerima tugas dari Allah. Saat Maria yang merupakan gadis belia, dia menerima undangan dari Allah untuk turut serta dalam karya keselamatannya. Maria ingin memberikan contoh kepada kita untuk menjadi pelaksana kehendak Allah. Saat Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, tentunya Maria sudah memiliki rencana sendiri dalam hidupnya. Maria telah bertunangan dengan Yusuf. Rencana hidup Maria bisa jadi hidup berkeluarga dengan Yusuf, memiliki anak, membina keluarga dengan Yusuf. Tetapi di saat Bunda Maria menerima kabar gembira, Maria membiarkan apa yang menjadi kehendak Allah itu terjadi dalam hidupnya.
melalui fiat-Nya yang sangat terkenal, fiat voluntas tua, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Bunda Maria memiliki komitmen untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidupnya. Saat Bunda Maria membiarkan kehendak Allah tersebut terjadi dalam hidupnya, tentu sadar akan ada konsekuensi yang harus dia tanggung saat membiarkan kehendak Allah itu terjadi. Kita bisa bayangkan, seorang wanita yang belum berkeluarga harus mengandung dan melahirkan seorang anak. Bukankah menjadi suatu konsekuensi yang bisa dikatakan sulit untuk ditanggung? Maka dari itu, untuk membiarkan kehendak Allah terjadi dalam hidup kita itu tidak gampang. Dibutuhkan tenaga, perjuangan, dan niat untuk menyelesaikan kehendak Allah itu sampai tuntas. Nah, Bunda Maria memberikan kepada kita contoh melalui jawabannya kepada malaikat Gabriel yang terdapat dalam Injil Lukas bab 1 ayat ke-38. Pasti Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan ayat ini. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Jadi Bunda Maria mengambil sosok seorang hamba dalam menanggapi apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidupnya. Seorang hamba tidak punya kekuatan untuk menolak, untuk mengatur, atau mengulur-ulur waktu terhadap apa yang menjadi kehendak tuannya untuk dirinya. Seorang hamba hanya memiliki kesiapsediaan dalam melaksanakan kehendak tuannya, dan itu dicontohkan oleh Bunda Maria. Bunda Maria saat menerima kabar dari malaikat Gabriel, Bunda Maria langsung jawab, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Langsung Bunda Maria tidak bilang ke malaikat Gabriel, malaikat, ini kabarnya kan bikin saya kaget nih, mendadak, kasih aku waktu pikir 3 hari ya, nanti saya kabarin lagi. Enggak. Tapi Maria memberikan contoh seorang hamba yang siap sedia. Selain siap sedia, Bunda Maria pun memberikan contoh seorang hamba yang taat dan setia melaksanakan tugas yang diberikan oleh Allah kepadanya sampai tuntas. Maria menerima penugasan dari Allah tidak hanya untuk melahirkan Yesus, tapi Bunda Maria juga mendidik, membesarkan, bahkan mendampingi Tuhan Yesus sampai di kayu salib. Saya ingin sharing kepada Bapak Ibu saat saya menerima kehendak Allah dalam hidup saya. Saat ini kalau bisa dibilang penglihatan saya itu dibilangnya tinggal 5% sama dokter. Jadi saya itu cuma respon ya, lihat lampu, saya kelihatan sumbernya. Tapi kalau dari depan, kayak tadi ada Tante Edwi punya suara, aku nggak kelihatan. Jadi cuma kelihatan kayak ada kabut doang gitu di tengah. Dan penurunan penglihatan yang saya alami itu hanya berlangsung dalam waktu 8 minggu. Jadi dalam waktu 8 minggu dari yang mata saya itu oke, fine, bisa lihat dengan sempurna, dalam waktu 8 minggu setiap pagi saya dapati mata saya terus menurun. Waktu itu setiap malam saya berdoa kepada Tuhan. Isi doanya seperti ini. Tuhan, saya mohon mata saya jangan menurun lagi dong. Cukup, begini aja. Aku nggak masalah pakai kacamata. Segini aja turunnya, jangan lebih lagi.
Saya meminta seperti itu. Saya mohon Tuhan, saya masih mau kerja. Usia saya masih muda. Tetapi isi doa tersebut tidak menunjukkan diri saya menjadi seorang hamba. Saya dengan isi doa seperti itu menempatkan diri saya seperti penjual dan pembeli. Saya tawar-menawar sama Tuhan. Bahkan saya mencoba untuk mengatur Tuhan, menjadikan sesuatu itu sesuai dengan kehendak saya, sesuai dengan rencana saya. Jadi apa yang saya dapatkan? Ya kekecewaan. Setiap pagi mata saya tetap turun. Ya, dari kekecewaan itu puji Tuhan, saya memiliki support system yang baik. Saya setiap malam bersama mama, adik, dan papa saya itu dulu mendaraskan doa Rosario dan Mazmur 91. Dengan mendaraskan doa yang Rosario itu setiap hari, saya berpikir bahwa ini doa saya nggak benar nih seperti ini. Saya harus merubah isi doa saya dan harus belajar apa yang menjadi teladan hidup dari Bunda Maria itu. Gak bisa saya tawar-menawar terhadap apa yang menjadi kehendak Allah. Maka dari itu saya belajar untuk mengubah isi doa saya. Kalau memang ini rencana dari Allah untuk saya, kalau memang rencana Allah ada maksud tertentu untuk kebaikan saya dari kehilangan penglihatan saya ini, saya cuma mohon agar Tuhan berikan saya kekuatan untuk melewati ini. Dan saya juga ingin taat dan setia seperti Bunda Maria, menyelesaikan tugas saya sampai terakhir. Dari bacaan yang kita dengar Bapak Ibu tentang pesta pernikahan di Kana tadi, Bunda Maria hadir dalam pesta pernikahan itu menjadi seorang tamu undangan. Entah menjadi teman dari sang pemilik pesta atau kerabat, tetangga. Tetapi yang terlebih, Bunda Maria mengambil peran untuk menolong sang pemilik pesta yang menghadapi suatu keadaan atau kondisi yang di luar dari keadaan yang ia harapkan, yaitu kekurangan anggur. Dari bacaan yang kita dengar tadi, selain Bunda Maria ingin memberikan contoh seorang pelaksana kehendak Allah, Bunda Maria ingin menunjukkan kepada kita bahwa ia adalah sosok yang kontemplatif. Sosok yang kontemplatif adalah sosok yang memilih untuk tenang, memilih untuk merenungkan apa yang terjadi dalam hidupnya, dan lebih mengambil waktu untuk berdoa. Bunda Maria juga ingin memberikan kepada kita teladan kemana kita harus melakukan pendekatan seandainya kita mengalami suatu kondisi atau keadaan yang di luar dari rencana kita. Hal tersebut dapat kita lihat dalam Injil Yohanes bab 2 ayat yang ketiga yang tadi kita dengar bersama. Saat Maria tahu pesta tersebut kekurangan anggur, Maria berkata kepadanya. Maria berkata kepadanya itu adalah kepada Yesus. Di sini Maria ingin memberikan contoh kepada kita bahwa di saat kita mengalami suatu keadaan atau kondisi, kita tidak perlu pergi kemana-mana. Perginya kepada Yesus. Hal yang itu dapat kita lakukan, dapat kita praktekkan dalam hidup kita, yaitu dengan cara berdoa, membaca firman. Jadi kita tahu kemana kita harus melakukan pendekatan.
Setelah Maria melakukan pendekatan dan berkata kepadanya, Maria ingin memberikan contoh bahwa tidak perlu banyak berkata. Maria hanya berkata 3 kata. Mereka kehabisan anggur. Maria tidak banyak berkata, tetapi tindakannya yang ingin dia lakukan itu nyata. Nah, tantangannya untuk kita saat sekarang, kehidupan kita itu tidak terlepas dari sosial media. Akankah kita menjadi pribadi yang sedikit berbicara tetapi tindakan kita itu nyata? Sosial media saat ini kita buka YouTube, buka Instagram saja bisa mengetahui seluruh kejadian dan keadaan. Dan uniknya lagi di sosial media itu ada kolom komentar. Nah, kalau saya sih, kalau memang apa yang diposting, apa yang saya dengar dari YouTube itu menggelitik atau mengena di hati saya akan berkomentar gitu biasanya. Nah, pasti Bapak Ibu juga tertarik mungkin untuk berkomentar di suatu postingan atau di sosial media. Tetapi akankah komentar yang kita berikan itu bersifat membangun atau malah membuli atau malah membuat seseorang itu menjadi mental breakdown? Terkadang kita berdalih saat kita diingatkan, jangan deh komentar, terlalu banyak komentar. Kadang kita berdalih seperti ini, lah saya kan komentar juga sesuai dengan apa yang menjadi sudut pandang saya. Dari sudut pandang saya itu betul. Tetapi Bunda Maria tidak memberi contoh seperti itu. Bunda Maria memberikan contoh kepada kita untuk memikirkan orang lain. Untuk memikirkan jika memang kita harus berkata-kata, jika memang kita harus berbuat sesuatu, hendaknya perbuatan itu merupakan kehendak dari Tuhan. Bagaimana caranya kita untuk mengetahui bahwa kata-kata, perbuatan kita itu merupakan kehendak dari Allah? Ya, dengan cara mencontoh teladan dari Bunda Maria, bersifat kontemplatif. Kita banyak berdoa, membaca firman, sehingga kita memiliki relasi yang intim dengan Allah. Sehingga kita peka apa yang kita katakan dan kita perbuat tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Justru apa yang kita buat, apa yang kita katakan membuat orang lain dapat merasakan kasih orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam pesta pernikahan di Kana ini, Bunda Maria juga ingin memberikan kepada kita teladan hidup untuk tenang dalam menghadapi masalah. Kita lihat dari ayat Yohanes 2 ayat yang kelima. Di situ dikatakan bahwa Maria berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Sekalipun bisa dikatakan dalam ayat sebelumnya, Bunda Maria itu bisa dibilang ditolak oleh Yesus. Waktuku belum tiba. Tetapi Maria memberikan solusi yang penuh iman kepada pelayan-pelayan. Apa yang dia katakan kepadamu, buatlah itu. Maria tidak hanya memberikan solusi yang penuh iman itu, tetapi Maria pun telah menjadi pelaksana kehendak Allah. Makanya dia bisa memberikan solusi yang seperti itu. Dia pun sendiri telah melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, dan dia yakin bahwa Allah tidak akan memberikan hasil yang mengecewakan. Buktinya, anggur yang jauh lebih baik yang diperoleh oleh pemilik pesta saat mereka mengandalkan Tuhan, mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Maka dari itu Bapak Ibu, saat kita tenang dalam menghadapi masalah, kita tahu kemana kita harus mengandalkan hidup kita.
maka dari itu kita akan menyelesaikan masalah kita dengan solusi, tidak dengan masalah yang baru lagi. Saya ingin sharing kepada Bapak Ibu, saat saya belajar untuk tenang dalam menghadapi masalah hidup saya. Ya, saat ini kan saya sudah nggak kerja lagi ya. Jadi saya mencoba usaha kecil-kecilan lah, usaha kuliner gitu sama mama saya. Mama saya bisa bikin pempek, jadi ya saya melakukan apa yang menjadi porsi saya, apa yang bisa saya lakukan. Saya bisa main Instagram, saya bisa main di WA Story, ya udah, saya bantu di situ, saya bantu posting dan promosiin. Suatu hari postingan saya itu dibales, direspon sama teman salah satu komunitas yang saya ikuti. Dia bilang, kok saya mau pesen dong pempeknya 1 kapal selam. Wah, puji Tuhan, berarti apa yang saya lakukan itu direspon. Berarti usaha saya nggak sia-sia. Waktu itu saya pikirnya seperti itu. Udah dong, jadi pesanan saya sudah siapin, terus saya udah kirim. Dia juga udah kabarin ke saya, pesanannya udah saya terima, saya udah makan nih. Dia bilang, wah, udahlah. Saya tanya gimana, ada masukan atau segala macam. Akhirnya dia bilang, enggak, oke kok rasanya gitu. Nah, saat udah ada ya percakapan seperti itu, saatnya invoice. Invoice, saya rekap pembeliannya, ongkos kirimnya, transfernya kemana. Tapi ternyata cek saya cuma di-read doang. Aduh, cuma di-read, nggak dia balas atau sekedar oke gitu, enggak. Tapi dia cuma read aja. Tapi pikiran saya positif, oh mungkin dia lagi sibuk kerja kali ya, mungkin lagi WFH atau apa. Tapi di WA grup dia malah balas-balasan chat nih. Saya bilang, aduh sakitnya tuh. Emang sih nominalnya nggak seberapa ya, tapi caranya nggak kayak gitu saya pikirnya waktu itu. Aduh, gimana, saya bilang. Seminggu lewat tanpa respon. Tapi saya tetap sih menjalankan aktivitas saya, tetap posting segala macam. Oke, saya lakukan dan puji Tuhan, setelah pesanan yang tidak dibayar itu, pesanan pempek saya ya bisa dikatakan puji Tuhan berkali-kali lipat lebih banyak, puji Tuhan. Saat saya belajar untuk tenang, untuk ikhlasin lah, saya bilang sudah ikhlasin aja. Muncul nih di pikiran saya, atau tagih aja nih di WA grup biar pada tahu semua nih. Kan kesel ya, tagih aja nih. Tapi hati kecil saya bilang, enggak deh, kayaknya enggak kayak gitu caranya. Jadi ya udahlah, saya bilang dengan nominal yang bisa dimaklumi. Jadi saya bilang udah, saya ikhlasin lah, udah. Dia nggak respon, dia nggak baca, ya udah bodo amat lah. Saya lakukan kegiatan saya, pesanan yang puji Tuhan naik lumayan lah waktu itu. Saya lupa, udah mulai lupa. Ternyata di minggu ketiga dia tiba-tiba kirim bukti transfer ke saya. Tapi nggak pakai caption apa-apa, cuma bukti transfer doang gitu. Jadi saya bilang oke, thank you ya, saya bilang. Jadi setelah itu saya pikir, saya merenung. Untung ya waktu itu saya nggak turutin, saya chat di WA grup. Kalau saya chat di WA grup, ya. jangankan mau balik uang itu, yang ada jadinya konflik dong. Muncul mungkin tersinggung, tidak senang bicaranya seperti itu. Ya puji Tuhan lah, saat saya belajar untuk tenang, untuk ikutin lah, karena nominalnya saya pikir bisa dimaklumi. Ternyata berkali-kali lipat ya hasilnya yang saya dapat, malah apa yang menjadi hak saya pun Allah tidak lupakan. Allah juga memberi apa yang menjadi hak untuk saya. Nah, selain itu, Bunda Maria dalam bacaan yang tadi kita dengar bersama-sama memberikan contoh kepada kita untuk menjadi sosok yang peduli
peduli terhadap lingkungannya. Seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, bahwa Bunda Maria itu hadir ke situ menjadi tamu undangan. Kalau jadi tamu undangan, Bunda Maria berhak dong untuk duduk, menikmati makanan, menikmati layanan pesta, berhak. Tetapi Bunda Maria di situ mengambil peran. Dan dalam Yohanes 2 ayat ke-6 tadi, settingannya dibilang ada tempayan-tempayan di situ untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Jadi bisa kita bayangkan bahwa di situ tempatnya pasti becek-becek dong. Tapi Bunda Maria berada di situ. Bunda Maria yang peduli itu berada dalam kondisi yang sebenarnya nyaman, tetapi dia berada di tempat yang seperti itu. Nah, kalau kita pergi ke pesta, biasanya pakaian kita udah rapi. Kalau yang bapak-bapak mungkin udah pakai jas atau pakai batik. Kalau ibu-ibu sanggulnya sudah on, alisnya udah cetar, bulu matanya udah anti badai kan ya. Apakah waktu kita dalam keadaan seperti itu kita mau untuk peduli terhadap apa yang menjadi kesusahan orang-orang di sekitar kita? Oke, mungkin lebih relate lagi kalau saya katakan bahwa mungkin saat ini kita berada di dalam kondisi yang sudah nyaman. Kondisi di mana pekerjaan kita enak, keluarga kita bahagia, tidak ada masalah yang cukup berarti lah dalam hidup kita. Akankah kita dalam zona nyaman kita itu masih mau peduli dengan apa yang terjadi di sekitar kita? Mungkin masih banyak orang-orang di sekitar kita itu yang membutuhkan perbuatan kita, meskipun kecil, seperti yang dicontohkan oleh Bunda Maria. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebagai seorang Katolik saya sungguh bersyukur. Bulan Oktober ini gereja menghormati Bunda Maria dan memperingati sebagai bulan Rosario, di mana kita dapat berdoa bersama dengan Bunda Maria melalui untayan doa Rosario. Kita dapat mempercayakan setiap pergumulan kita, masalah-masalah hidup kita. Berdoa bersama Bunda Maria, sampaikan kepadanya agar Bunda yang peduli itu dapat menyampaikan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ingin menutup renungan saya pada hari ini dengan sebuah cerita. Cerita ini saya dapat saat saya dengar dari YouTube. Cerita ini dari Uskup Agung Fulton Johnson saat beliau memberikan seminar tentang peran Maria. Ceritanya seperti ini. Suatu hari, suatu pagi, Yesus bersama Santo Petrus sedang jalan-jalan nih di Taman Kerajaan Surga. Jalan-jalan mereka, entah jogging atau sepedaan lah ya. Dari jauh, Yesus lihat ada seseorang yang lagi di taman itu. Kayaknya orang ini kurang berkenan berada di Kerajaan Surga. Kurang berkenan. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, "Aku telah memberikan kepadamu kunci kerajaan surga. Tetapi kenapa kamu tidak melaksanakan tugasmu dengan penuh tanggung jawab?" Lalu Petrus menjawab seperti ini, "Aku telah melaksanakan tugasku dengan penuh tanggung jawab. Aku telah mengunci pintu kerajaan surga saat orang-orang itu mengetuk-ngetuk pintu kerajaan surga. Tetapi aku tidak dapat melarang ibumu saat dia membuka jendela kerajaan surga ketika orang-orang itu memohon pertolongan kepadanya." Maka dari itu Bapak Ibu, kita jangan ragu untuk menyampaikan permohonan dan pergumulan kita kepada Bunda Maria. Mana tahu kita bisa masuk melalui jendela kerajaan surga.
Maka dari itu Bapak Ibu, kita juga dapat menuju kepada Yesus yang merupakan keselamatan kita dengan cara meneladani sosok dari Bunda Maria, yaitu menjadi pelaksana kehendak Allah, menunjukkan diri kita yang kontemplatif, sehingga apa yang kita perbuat itu dapat dirasakan sebagai kasih bagi sesama kita. Dan dalam menghadapi setiap masalah, kita lakukan dengan tenang, dan untuk tidak ragu keluar dari zona nyaman kita, untuk peduli terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Saya ingin menutup dengan sebuah pantun, boleh? Boleh. Jalan-jalan ke Hungaria. Cakep. Jangan lupa beli cenderamata. Mari kita meneladani Bunda Maria untuk menjalani hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.